Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas materi mengenai listrik statis nih. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang listrik statis bagian 1 dan 2. Sekarang kita akan melanjutkan ke listrik statis bagian 3. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ditonton sampai habis ya videonya, jangan di-skip. Oke, ini kita membahas kembali materi yang telah kita pelajari di listrik statis bagian 1. Cara membuat benda menjadi bermuatan ada 3 jenis. Salah satunya yaitu cara menggosok. Dengan cara menggosok ini adalah cara yang paling mudah untuk membuat suatu benda memiliki muatan. Misalnya contohnya di sini ada suatu penggaris dan ada rambut. Nanti penggaris tersebut akan digosok-gosokkan ke rambut, sehingga akan terjadi perpindahan muatan yang awalnya sama-sama netral, kemudian muatan negatif yang ada pada rambut akan berpindah kepada penggaris, akan menyebabkan penggaris menjadi negatif, sedangkan rambut menjadi positif. Contoh lainnya, misalnya seperti ini. Ada kaca dan kain sutra, mereka berdua sama-sama netral. Tetapi ketika nanti setelah kita gosok-gosokkan, elektron yang ada pada kaca ini akan berpindah kepada kain sutra, sehingga menyebabkan kain sutra ini kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif, sedangkan kacanya kekurangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Oke, di sini Bu akan bahas kenapa perpindahan elektronnya bukan dari penggaris ke rambut, tetapi dari rambut ke penggaris. Ataupun kenapa perpindahan elektronnya dari kaca ke kain sutra, bukan dari kain sutra ke kaca. Sesuai dengan deret tribolistik. Jadi pada deret ini tersusun oleh berbagai jenis benda yang ada di dunia. Jadi benda-benda ini ada yang nanti lebih mudah memberikan elektron, ada juga yang lebih sukar memberikan elektron. Jadi kalau kita lihat, dalam deret tribolistrik menunjukkan benda akan bermuatan negatif bila digosok dengan benda di atasnya, dan akan bermuatan positif apabila digosok dengan benda di bawahnya. Nih misalnya contoh, kita contohkan nih ada gelas yang dari kaca, kemudian ada wall. Kita gosokkan keduanya. Kemudian yang lebih di atas siapa? Gelas. Yang di bawah siapa? Wall. Jadi gelas akan menjadi bermuatan positif jadinya, karena gelas memberikan elektronnya kepada wall, sedangkan wall itu akan bermuatan negatif karena mendapatkan elektron dari gelas. Ibu berikan cara cepat untuk menghafalnya. Jadi di sini Ibu ambil benda-benda yang sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari dari deret tribolistik ini dan sering ada di contoh soal. Jadi benda-bendanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 9 semuanya benda-bendanya. Nah, dan di sini Ibu ajarkan cara cepat untuk menghafalkannya, yaitu KRL Sumatera, Kalimantan di pesisir garis Bali. Kemudian di sini kalau kita lihat K ini untuk kaca, R untuk rambut, L-nya ini untuk belakangnya dari wall, kemudian Sumatera untuk sutra, Kalimantan untuk kertas, kemudian pesisir untuk sisir, kemudian penggaris untuk garis, kemudian B-nya untuk balon, dan L-nya nanti atau I-nya untuk ebonit. Nah, kemudian kalau misalnya anak-anak lihat ada yang Ibu tuliskan di sini tapi tidak ada di deretnya, karena itu Ibu masukkan di sini, ada tambahannya nanti kertas di sini. Ini maksudnya apa? Ini kalau dia sudah bereaksi dengan yang lain atau sudah digosokkan dengan yang lain, dia akan lebih positif. Dia akan lebih, ini hasil akhirnya dia positif. Kemudian yang bagian paling bawah dia akan lebih hasilnya akan lebih negatif. Kemudian arah aliran elektronnya dari atas ke bawah. Misalnya di sini kita punya contoh soal
Plastik yang digosokkan dengan kain wol akan bermuatan negatif katanya. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah, nah, di sini Ibu berikan cara cepatnya. Yang pertama katanya elektron wol pindah ke udara. Nah, udara ada nggak di sini? Nah, tidak ada ya. Jadi ini yang A-nya salah. Yang B, elektron wol pindah ke plastik. Oke, tadi dari wol ke plastik. Plastik itu bisa sisir atau penggaris, itu masuk plastik. Jadi dari wol pindah ke plastik. Benar atau salah? Arah aliran elektronnya dari atas ke bawah. Benar ya? Jadi dari wol pindah ke plastik. Kita lihat lagi yang C itu elektron plastik pindah ke udara. Jadi udara tidak ada di sini, yang C juga salah. Dan yang D elektron plastik pindah ke wol. Jadi dari plastik pindah ke wol salah ya, karena arah aliran elektronnya dari atas ke bawah nih. Jadi untuk jawabannya di sini adalah B. Selanjutnya, sebuah ebonit digosok dengan kain wol akan menjadi bermuatan. Ini hampir sama ya, soalnya tadi antara wol dan ebonit. Nah, untuk melihat dia muatannya terlebih dahulu, ini ada positif, negatif, netral, atau tidak bermuatan, melihatnya seperti ini. Karena yang ditanyanya ebonit itu dia di bagian bawah kan daripada wol, berarti dia lebih negatif, dia akan negatif. Berarti negatif nih jawabannya. Kemudian alasannya kenapa? Karena kita baca, karena elektron pindah dari wol ke ebonit. Benar, jadi karena arah aliran elektronnya dari atas perjalanannya ke bawah. Kalau kita lihat optionnya dari yang pertama, dia positif, ini sudah salah. Karena proton pindah, yang berpindah itu bukan proton, tapi elektron. Proton tidak bisa pindah. Kalau yang C, netral. Kenapa katanya? Karena elektron pindah dari ebonit ke wol. Ini juga salah. Kalau ada perpindahan elektron, nanti tidak akan netral jadinya. Kalau yang D tidak bermuatan, karena elektron pindah dari wol. Ini juga salah. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya kita bahas. Jika kaca digosok dengan kain sutra, nih, maka yang terjadi adalah, nih, Ibu punya kaca di bagian atas dan kain sutra di bagian bawah. Nah, coba kita lihat optionnya A, kain sutra bermuatan positif. Antara kita bandingkan kaca dan sutra, mana yang lebih positif? Yang positif yang bagian paling atas ya, yang lebih di atasnya. Bagian yang di atas itu positif. Kalau kain sutra kan di bawah dia nih, dibandingkan dengan kaca. Jadi kalau kita melihat jawabannya itu, kita lihat saja antara duanya saja. Kalau sekarang kan kita antara kaca dan kain sutra, berarti antara mereka berdua saja kita lihat. Kalau tadi antara wol dan sisir atau penggaris seperti itu, antara mereka berdua, yang lain tidak dilihat. Yang dilihat nanti cuma di sininya. Nah, yang positif yang mana? Yang lebih di atas itu positif. Yang berarti yang positif siapa? Kaca. Kalau ini kita lihat kain sutra katanya bermuatan positif. Ini berarti salah. Kemudian kaca bermuatan negatif. Kaca aja di atas. Harusnya kaca yang positif kan? Ini juga salah. Yang C, proton berpindah dari kaca ke kain sutra. Kaca ke sutra. Proton. Ini juga salah. Karena yang berpindah itu bukan proton kan? Jadi anak-anak harus hati-hati ya. Yang berpindah bukan proton. Jadi salah. Perpindahannya sudah benar. Arah pindahnya, tapi yang berpindahnya salah. Yang benar, elektron berpindah dari kaca ke kain sutra. Jawabannya adalah D. Untuk contoh yang tadi, apabila kaca kita gosokkan ke kain sutra yang dua-duanya sama-sama netral, yang akan terjadi adalah kaca tersebut yang digosokkan dengan kain sutra, kacanya bermuatan positif karena elektron dari kaca itu pindah ke kain sutra. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang disebut dengan elektroskop. Oke, elektroskop ini apa sebenarnya? Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik suatu benda. Ya, alat ini kita bisa mengetahui benda ini ada muatan listriknya enggak?
Tetapi ini bendanya sangat-sangat sederhana yang akan kita pelajari di sini. Elektroskop tersebut bisa juga seperti ini. Jadi nanti ada berbagai macam bentuknya, tetapi yang paling penting di sini ada beberapa bagian yang harus ada pada elektroskop ini. Bagian-bagian tersebut, yang pertama bagian paling ujungnya ini disebut dengan kepala elektroskop. Pada bagian kepala ini nanti akan didekatkan berbagai macam benda. Misalnya ini didekatkan sisir, atau didekatkan penggaris, atau kain wol, atau yang lain. Kemudian, yang kedua bagian di sini. Ya, kalau yang ini bagian yang di sininya, ini adalah bagian isolator. Isolator ada konduktor kan, anak-anak ingat kalau isolator itu yang mencegah agar muatan tidak hilang. Jadi listriknya tidak jalan di sini. Jadi untuk mencegah agar muatan tidak hilang. Selanjutnya ada bagian 3, ini bagian yang konduktornya, batang logam. Ini bisa nanti dari batang kawat, logam, dan yang lain. Dan yang keempat bagian yang di bawah nih. Ini disebut dengan daun elektroskop. Akan menguncup atau membuka ketika ada benda yang didekatkan kepada bagian kepala elektroskop. Misalnya contohnya nih, kita dekatkan sisir. Bagian daunnya ini akan bagaimana? Apa dia akan membuka atau akan menutup? Seperti itu. Semuanya akan terlihat pada bagian daun elektroskop ini. Elektroskop ini ada beberapa jenis. Yang pertama namanya elektroskop netral. Elektroskop ini memiliki muatan positif sama banyak dengan negatif. Jadinya dia netral. Yang kedua ada yang positif. Kalau yang positif berarti yang bagaimana? Dia elektroskop ini memiliki muatan positifnya yang lebih banyak daripada negatif. Kalau yang negatif ada juga. Nah, kalau yang negatif itu elektroskopnya memiliki muatan negatif lebih banyak daripada muatan positif. Jadi diingat saja kalau dia positif, elektroskopnya yang positifnya muatannya lebih banyak. Kalau yang negatif, muatan negatifnya juga yang lebih banyak. Kalau netral dia sama banyak, seperti itu. Oke, kita bahas yang pertama. Ibu punya di sini ada elektroskop netral. Elektroskop netral adalah elektroskop yang kata Ibu sama banyak kan muatan positif dan negatifnya. Misalnya seperti ini. Kalau benar-benar kita hitung nih, positif sama negatifnya sama banyak. Ini bentuk sederhana dari elektroskop tadi. Masih ingat bagiannya? Kalau yang bagian ini, ingat aja seperti orang. Ini ada kepalanya, ini ada bagian yang di sini, ini sumbatnya, ini isolatornya, supaya muatannya ini tidak jalan. Ya, sedangkan bagian yang pink ini adalah batang kawatnya. Yang di bawah ini paling bawah ini adalah daunnya. Ini kondisi awal dari elektroskop netral. Oke, yang perlu anak-anak di sini ingat adalah kalau kita, kata Ibu, ada muatan itu positif sama positif, dia akan apa? Dia akan tolak menolak. Kalau negatif dan negatif juga tolak menolak. Tetapi kalau muatannya itu positif dan negatif, dia akan tarik menarik. Hal itu yang perlu kita ingat dalam pembelajaran di sini. Oke, di sini pada kondisi awalnya ini bagian daun elektroskop tuh awalnya menguncup. Jadi dia itu menguncup ke dekat gitu. Nah, dekat posisinya seperti ini, walaupun masih ada jarak ya kelihatannya, tapi ini dekat nih. Sebelum ada benda bermuatan yang didekatkan. Kenapa dia dekat? Karena ini muatannya ini yang negatifnya berdekatan dengan yang positif ini, yang negatif ini berdekatan dengan positif. Jadi dia saling tarik-menarik dia jadinya. Kemudian, apabila kita mendekatkan si elektroskop itu dengan suatu benda Ibu ini muatannya positif nih. Apa yang akan terjadi pada bagian kepalanya ini kan tadi ada yang positif, ada yang negatif juga kan. Di sini yang akan terjadi adalah muatan negatifnya itu akan tertarik ke atas. Sedangkan muatan positif, dia itu akan terdorong ke bawah. Kenapa? Ingat konsepnya. Kalau dia itu berlawanan jenis, dia akan tarik-menarik. Nah, jadi yang negatif ini akan menarik-menarik dengan positif yang ini. Sedangkan yang positif, karena dia positif juga yang di atas, dia akan terdorong. Positifnya dia akan tolak-menolak. Nah, sehingga menyebabkan apa? Ini bagian bawahnya ini, karena sama-sama positif nih, dia sama-sama tolak-menolak jadinya. Jadi dia tolak
nolak. Jadi ketika benda bermuatan positif didekatkan, elektron akan menuju ke bagian kepala elektroskop dan proton akan tertolak menuju bagian daunnya. Menyebabkan proton berada di kedua sisinya. Kedua sisinya isinya proton semua. Ini menyebabkan daunnya tolak menolak sehingga daunnya membuka. Nah, kemudian kalau misalnya yang kita dekatkan itu yang negatif, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi juga tolak menolak. Kenapa? Karena yang di bagian sini yang akan mendekat adalah yang protonnya, karena dia berlawanan dengan yang elektron. Sedangkan ini yang elektronnya dia ke bawah. Dia ke bawah jadinya. Ini akan menyebabkan dia di kedua bagian sisinya tersebut ada elektron keduanya, sehingga dia akan tolak menolak. Jadi ketika benda bermuatan negatif didekatkan, proton akan menuju ke bagian kepala elektroskop dan elektron akan tertolak menuju bagian daun, menyebabkan elektron berada pada kedua sisi daun dan bagian daun tolak menolak sehingga daunnya membuka. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau dilekatkan dengan muatan positif dia akan tolak menolak juga, akan membuka. Kalau negatif dia akan membuka juga jadinya. Nah, tetapi bagaimana kalau ibu punya elektroskop yang positif? Itu adalah elektroskop yang muatan positifnya lebih banyak kan dari muatan negatif. Jadi kalau kita lihat nih, muatan negatifnya cuma beberapa, positif kebanyakan. Jadi kondisi awalnya kalau di sini, kalau tadi menguncup kondisi awalnya, kalau ini udah agak terbuka. Jadi bagian daun elektroskop awalnya terbuka sebelum ada benda yang bermuatan didekatkan. Karena di kedua sisi daun berisi muatan positif jadinya tolak menolak. Tapi kemudian elektroskopnya kita dekatkan dengan benda yang positif. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi dia itu ketika benda bermuatan positif didekatkan, elektron akan menuju ke bagian kepala elektroskop dan proton akan tertolak menuju bagian daun. Jadi dia menuju bagian bawah semuanya protonnya, sehingga bagian daun tersebut tolak menolak dan bagian daun akan semakin membuka. Kalau misalnya yang kita dekatkan negatif, yang akan terjadi adalah yang bagian positifnya akan mendekat ke bagian ujung kepalanya ini. Sehingga di bagian bawahnya itu konsentrasi positif dan negatifnya sama. Sehingga di sini dia akan menutup. Yang akan terjadi ketika benda bermuatan negatif didekatkan, proton akan menuju ke bagian kepala elektroskop dan elektron menuju ke dua sisi bagian daun elektroskop dan bagian daun akan menguncup. Selanjutnya di sini elektroskop negatif. Elektroskop yang negatif memiliki muatan negatif lebih banyak daripada muatan positif. Nih, kebalikan dari yang tadi, negatifnya yang lebih banyak. Untuk bagian awal ini, bagian daun elektroskop awalnya terbuka sebelum ada benda bermuatan didekatkan. Karena di kedua sisi daun berisi muatan negatif, jadinya tolak menolak. Sedangkan ini, kalau kita dekatkan benda yang bermuatan negatif, yang akan terjadi adalah bagian proton itu akan menuju ke kepala elektroskop karena dia tertarik kan, tetapi bagian bawahnya itu malah yang negatif semuanya. Nanti hal ini akan menyebabkan bagian bawah itu semakin membuka. Ketika didekatkan benda bermuatan negatif, proton akan menuju ke bagian kepala elektroskop dan elektron akan tertolak menuju bagian daun, menyebabkan elektron berada di kedua sisi daun dan bagian daun tolak menolak sehingga bagian daun semakin membuka. Dan yang ini apabila didekatkan dengan yang positif, jadi dia itu akan menutup dia. Ya, karena yang negatifnya di sini. Kemudian di sini kalau kita lihat dia akan menutup. Ketika benda bermuatan positif didekatkan, elektron akan menuju ke bagian kepala elektroskop dan positif menuju bagian daun, menjadi netral dan daun akan menguncup. Ini contoh pembuatan elektroskop sederhana menggunakan bahan-bahan sederhana seperti botol, kemudian tutup botol, gunting, kabel, dan lain-lain di sini ya.
Ini anak-anak bisa melakukannya di rumah. Jadi kalau nanti kita pertemuan di sekolah, kita bisa membuat elektroskop sederhana ini. Seperti inilah cara pembuatan dari elektroskop tersebut. Jadi dengan melubangi dari tutup botol tersebut, dan tutup botolnya tersebut nanti akan dimasukkan dengan kawat tembaga ya. Ini bisa anak-anak dapatkan di toko listrik masing-masing nih. Di sini juga dimasukkan bagian isolatornya untuk penahan agar muatannya itu tidak keluar. Kemudian dilekukan seperti ini. Kemudian setelah dilekukan ini, untuk bagian bawahnya nanti juga dilekukan juga kawat tembaga yang tadi, lalu dimasukkan ke bagian tutup botolnya dan bagian bawahnya dilekukan. Di sini nanti digunting kertas aluminium foil atau boleh bagian dalam dari bungkus rokok itu nanti digantungkan di sini, kemudian baru ditutupkan kepada botol. Di bagian atasnya baru didekatkan benda yang telah diberi muatan. Di sini akan terlihat ketika didekatkan dengan benda yang bermuatan, di sini bagian bawah daunnya itu akan membuka seperti itu. Hewan-hewan penghasil listrik. Hewan yang pertama yaitu ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah ini dia memiliki mulut yang panjang yang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplak pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi yang mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsanya. Jadi nanti pada bagian ekornya itu dia mampu menghasilkan listrik untuk mendeteksi predator. Selanjutnya kita masuk ikan pari listrik. Ikan ini mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari ini dia mampu menghasilkan listrik yang besarnya seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah. Wow, sangat besar sekali ya. Selanjutnya ada ikan hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu ini mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu ini nanti dapat mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Selanjutnya ada yang namanya echidna. Dia memiliki moncong yang panjang seperti ini yang nanti berfungsi mengirimkan sinyal-sinyal listrik untuk menemukan mangsanya, yaitu berupa serangga. Lalu ada namanya belut listrik. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Lalu ada lele listrik. Lele ini adalah lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika. Ini mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Jadi ini lebih besar lagi ya daripada listrik di rumah tangga seperti itu. Oke, yang terakhir kita akan bahas penggunaan listrik statis dalam teknologi. Contohnya adalah pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Fungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara nih. Komponen utama yang ada pada alat ini adalah kawat yang bermuatan negatif dan pelat logam yang bermuatan positif. Jadi nanti dia itu memakai prinsip kalau yang negatif dan positif itu akan berdekatan. Jadi kawatnya itu bermuatan negatif akan diikat nih oleh yang bermuatan positif ini. Jadi di sini asap kotor itu masuk, kemudian di bagian ini dilaksanakan penyaringan dengan pengendap elektrostatis ini dan asap bersihnya akan keluar.
Selanjutnya ada juga pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat itu. Jadi catnya ini kita beri muatan juga, dan nanti badan mobilnya muatannya itu berlawanan dengan muatan cat. Jadi biar mereka nempel, saling tarik menarik seperti itu. Juga sama dengan mesin fotokopi. Mesin fotokopi ini menerapkan listrik statis adalah penggunaan tempat bubuk hitam halus. Jadi nanti bubuk hitam halusnya ini dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Jadi seperti itu ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.